Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa, kurang kenceng. Apa kabar? Luar biasa. Semua sehat? Amin, puji Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Maka pada hari ini kita beribadah di tempat ini sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Banyak yang kita lalui, tapi kita percaya Tuhan itu baik buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam setiap detik kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ambil waktu ini Tuhan, kami mau ambil waktu ini untuk kami sungguh-sungguh bersekutu dengan-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, memuliakan Engkau ya Allah, meninggikan Engkau di tempat ini, berikan kami sukacita dalam setiap puji-pujian kami, Engkau yang bekerja di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus itu ajaib buat kehidupan kita. Amen. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ajaib? Amen. Kita tidak akan mengatakan Tuhan Yesus itu ajaib kalau kita tidak melalui suatu badai, melalui suatu pergumulan. Mari kita naikkan pujian, Yesus ajaib. Bagiku Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kuasanya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. tak berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib
ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ajaib dalam setiap pergumulan kita. Dalam setiap suka duka kita, Tuhan Yesus ajaib. Mari kita memujikan Tuhan lagi, kita nyatakan kebesarannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, berkenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
Raja segala raja. Dalam hidup kita mau nyatakan setiap kemuliaan Tuhan dalam setiap perkataan kita, dalam setiap sikap kita dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk. Pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Iswan. Betapa besar, saya yakin bukan hanya Bu Iswan saja yang mengalami Tuhan. Tapi biar pagi hari ini Bu Iswan akan membagikan kesaksian buat kita. Kiranya kita semua diberkati oleh Bu Iswan. Dipersilakan buat Bu Iswan. Kesaksian. Saya sakit mulai dari tahun 1968. Awalnya cuma pusing-pusing dan mudah pingsan. Ternyata di belakang kepala saya genjur-genjur gitu. Terus diperiksakan. Ke pertama kali dokter Benheder saat itu dokter bedah tahun 1968 itu. Dokter Benheder menyatakan tidak berani ngambil dengan alasan risiko pendarahan dan saraf. Sudah. Terus ganti lagi, berapa bulan lagi ganti lagi dokter Saleh. Dokter Saleh juga ahli bedah juga. Di situ disedot tidak bisa. Berarti bukan cairan. Juga tidak mau mengambil. Alasannya sama. Yang terakhir, Dokter Ganwe Kyong, itu di Elizabeth. Saya sudah siap dioperasi, sudah digunduli semua. Terus dokter itu bimbang terus bicara dengan bapak saya. Alasannya juga sama, risiko pendarahan dan risiko saraf. Disarankan ke Jakarta. Terus saya ke Jakarta, di situ di rumah sakit Pertamina. Di situ juga sama saja, tidak bisa. Dengan alasannya juga sama. Terus disarankan sebisanya itu saat itu harus ke Jepang. Nah, bapak saya itu dengan berpikir macam-macam, itu pertama kali juga cari jalan alternatif dulu kemana-mana. Tapi juga nihil. Terus bapak yang mempersiapkan kalau bagaimanapun juga harus ke Jepang gitu. Bapak saya mempersiapkan, tapi di tengah persiapan bapak saya justru sakit, justru stroke, pendarahan otak, sampai lupa ingatan. Berarti terbalik, saya harus merawat bapak saya. Sakit kurang lebih 3 tahun. Terus bapak meninggal. Otomatis malah beban itu ada di pundak saya semua. Itu berjalannya dengan waktu. Saya cuma kalau ada KKR selalu aktif ikut, cuma mengharap dari Tuhan aja. Tapi jawaban Tuhan sama, aku cuma diberi kuat untuk menghadapi semuanya. Ternyata benar, aku walaupun menanggung beban sakit di kepala saya tetap diberi kuat. Itu sampai
kurang lebih bertahun-tahun lah saya harus menyekolahkan adik-adik. Ya beban semua ada di tanggung jawab saya. Sampai akhirnya Tuhan bisa sampai adik saya lulus semua. Sampai berhasil lah. Akhirnya saya mengalah, saya tidak ambil kuliah. Adik saya jadikan semua. Habis itu saya sendiri terus menikah. Tapi juga Tuhan masih memberi cobaan lagi. Saya tidak semulus itu. Saya menjadi single parent lagi dengan menghidupi 3 orang anak yang ternyata sekarang sudah tanggung jawab saya semua. Sekarang udah nikah semua, udah punya anak semua. Saya sakit sampai saya abaikan, cuma saya KKR kalau ya alternatif sedikit-sedikit gitu. Tapi saya nggak percaya sudah sama alternatif. Sama kalau ada KKR saya selalu ikut, sering ikut lah. Terus ini singkat cerita, 2 tahun yang lalu itu saya mengalami pendarahan dari hidung tapi banyak banget. Terus saya dibawa ke Kolombia dikirim ke Trogorjo ketemu dengan dokter bilang, gimana dok, minta diambil aja. Jangan bu, sudah faktor usia, faktor lain-lain itu melibatkan banyak dokter juga. Sudah buat happy aja. Saya diam aja, ya udah saya pulang lagi. 5 bulan yang lalu itu ada tumbuhan benjol lagi, tapi rasanya sakit gitu. Saya cari dokter lagi, saya ganti dokter Bianto di Trogorjo. Ya gimana bu? Saya minta dioperasi aja dok. Sudah resiko apapun, ya saya minta dioperasi. Ya udah bu, persiapan operasi saya kirim ke Karyadi aja. Di sini nggak lengkap. Gitu. Terus saya dikirim ke Karyadi, ketemu dengan dokter yang mengatakan saya happy itu kemarin. Gimana dokternya, saya minta dioperasi, ya gitu. Itu saya asal jawab aja. Saya bergumul sama Tuhan kok saya ambil kepastian begitu itu gimana? Itu sama sebulan. Bu, ini berarti jalannya cuma 1 bulan dengan waktu pendaftaran itu. Ibu harus pasti ambil ya udah saya ambil. Dalam sebulan itu saya bergumul terus, Tuhan gimana ini Tuhan? Aku harus diambil apa tidak? Terus bergumul terus. 3 hari sebelum operasi, jawaban Tuhan ada, aku harus diambil aja. Saya telepon Pak Agung, saya siap dioperasi. Besok hari Senin saya masuk, Selasa dioperasi. Ya bu, kita dukung dalam doa. Itu Senin saya masuk, saya digunduli, malam puasa, pagi jam 6 itu tensi saya tinggi banget. Aduh gimana ini kalau tinggi berarti nanti udah bisa operasi lagi. Sudah saya diam aja. Pak Agung telepon bu, nanti jam 9 operasinya. Iya. Sekarang kita doa dulu bu, doa sama Pak Agung. Habis doa itu perawat masuk lagi, bu tidak jam 9 bu. Ini nanti sekarang operasi pertama. Ya sudah, toh saya menyerah. Sudah, terus saya masih dagdikduk itu. Begitu masuk ruang persiapan operasi, saya teriak, dalam nama Tuhan Yesus turun tensi turun benar, betul turun. Nah, terus sudah saya siap dioperasi. Dokter saya cuma ditanya, nanti yang operasi dokternya siapa bu? Yan Wisnu, saya bilang gitu. Udah habis itu aku sudah sadar lagi, sudah tidak sadar sampai jam 6 sampai jam 3 sore. Itu 3 sore saya dibangunkan, bu bangun. Loh, dok sudah dioperasi. Sudah, puji Tuhan, sudah dioperasi, selamat saya. Ya, terus itu infus saya oksigen saya jabuti. Tidak boleh dimasukkan lagi, nanti tumpah loh bu, nanti tumpah. Ya udah dimasukkan lagi. Ya sudah dok, ini kan sudah selesai, langsung dibawakan ke ruangan aja. Belum bu, belum selesai. Ibu pasti harus ditransfusi dulu. Sekarang dok, saya jawab gitu. Ditransfusi lagi. Udah saya diem aja. Saya habis transfusi entah berapa botol itu enggak, 3 atau 4 kalau enggak salah. Saya dibawa ke ruangan. Dok, saya tadi malam kan sudah puasa, ini lapar loh. Sama makan, enggak boleh bu, nanti tumpah. Wah, udah lapar banget dok. Perawatnya keluar, saya makan aja, tapi ternyata juga enggak apa-apa. Enggak sama betul. Itu jam 3, nah setengah 4 lah. Jam 5, setengah 6, yang besok pada datang. Pak Agung, Mbak Mita, Mas Beni sama Mbak Siska nengok. Perkiraan mereka itu saya lemes sekali, ternyata enggak, biasa aja. Loh bu, enggak lemes, enggak, biasa seperti omongan biasa.
itu setiap 2 jam sekali saya masih dimonitor rembes enggak, jadi pendarahan enggak. Ternyata sampai pagi enggak, puji Tuhan. Jadi Tuhan luar biasa. Itu luar biasa hadiah buat saya. Tuhan jawab doa saya. Jadi kita jangan lepas dari pengharapan. Apapun tetap kita tetap berharap, tetap Tuhan mesti kasih jawaban. Ternyata di usia 74 ini saya malah kembali sehat bugar, segar bugar. Kuasa Tuhan. Terima kasih, Bu Iswan. Puji Tuhan, kalau Ibu Iswan mengalami mujizat apa yang nggak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Mungkin kita punya pergumulan macam-macam, pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, semuanya. Seperti yang Bu Iswan lakukan, berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengambil bagiannya. Musim akan selalu berganti, bulan akan selalu berganti. Sebentar lagi kita akan melalui tahun 2022 ini. Siapakah kita ini? Apalah kita ini? Kalau bahasa saya bilang, apalah saya ini Tuhan? Siapalah saya ini? Kalau bukan karena Tuhan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik. Dengan porsinya kita masing-masing, dengan porsinya saya, dengan porsinya Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan kasih kita sekarang dalam masa-masa pergumulan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan melebihi dari pergumulan kita hari-hari ini. Semusim berlalu. Musim akan selalu berganti. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
bersyukur, Engkau yang pelihara kami Tuhan, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik buat kami. Syukur, syukur, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau yang hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau sendiri yang menggenapkan akan janji-Mu, berkata 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya tatkala Engkau ada di tengah-tengah kami, maka tanda-tanda itu menyertainya. Engkau lihat umat-Mu yang datang kepadamu dengan haus, lapar akan Engkau. Kami minta kepadamu, puaskan setiap pribadi tanpa terkecuali Tuhan. Engkau Tuhan menjadi jawaban dalam pergumulan masing-masing kami. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sakit dipulihkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang yang memerlukan sesuatu, Engkau Tuhan yang memperhatikan kedalaman hati kami yang paling dalam. Hadirlah ya Bapa, jadi apa yang Kau rindu untuk menjadi, dan masing-masing kami sangat berharga di mata-Mu. Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Jangkau jamah setiap anak-anak-Mu.
Berbicaralah pada setiap pribadi umat-Mu ini. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Berbicaralah pada masing-masing kami tanpa terkecuali. Jadilah solusi atas setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami mau percaya hadir-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Tatkala kami dengar perkataan firman-Mu, sepatah kata saja yang keluar dari mulut-Mu Tuhan akan mengubah masing-masing kami menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Shalom, shalom. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak. Bagaimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan, saya bersyukur masing-masing meneriakkan keluar biasaannya Tuhan yang menyertai Anda. Sebuah deklarasi yang Anda nyanyikan dalam lantun pujian itu saya berharap bukan karena latah dipimpin oleh pemimpin pujian yang berkata, Tuhan selalu menjagaku, selalu apa saudara? Menolongku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya seringkali diolok sama anak saya yang besar. Palanya seperti cucunya katanya. Ya, saya berkata tanpa seizin Tuhan tidak pernah itu terjadi, ya kan? Semua orang berkata, kok cucunya mirip sama engkongnya katanya gitu. Saya juga enggak merasa, istri saya juga bingung dari mananya, dari sudut pandang mana cucu ini disebut persis sama opanya katanya. Istri saya belum mengakui sampai hari ini pun kalau Anda tanya sama istri saya, seperti apa sih memang mirip sama engkongnya cucunya ini. Ya saya juga bertanya-tanya gitu ya. Nah tapi paling tidak ya itulah bagian dari sebuah investasi ya kan, katakan investasi. Investasi kehidupan, investasi untuk senyuman, investasi apapun yang akan mengubah semuanya. Oke, anyway. Nah dalam masa perayaan Natal, kurang afdol kalau kita tidak membaca ayat-ayat yang berbicara tentang hadirnya Yesus di muka bumi ini. Kalau kita ditanya, menurut Anda Yesus itu hadir di muka bumi itu untuk apa? Gitu. Masing-masing mungkin akan memberikan penjelasan, akan memberikan jawaban. Orang berkata, ya dia menolongku seperti nyanyian tadi. Dia menjagaku. Kemudian dia memeliharaku, bahkan beberapa saudara, dia mengenyangkanku. Kalau sampai Anda lapar, kemudian Tuhan Yesus datang dong, kenyangkan aku, ya saudara ya bisa seperti itu. Nah kita akan baca dalam Lukas pasal yang pertama, membaca ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 35. Ini sebuah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya percaya ini berita yang disampaikan, yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan hadirnya pribadi Yesus dengan sebuah tujuan, katakan sebuah tujuan. Tuhan menghadirkan pribadi Yesus dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Kita baca bersama-sama. Dia melibatkan banyak orang. Dia melibatkan orang-orang yang memang
pertama kali ketemu dengan dia mengalami shock, mengalami keterkejutan, mengalami ketakutan. Dan kemudian tatkala Tuhan berbicara akan tujuan apa yang Tuhan rindu melalui orang-orang pilihannya ini, maka orang ini berkata sebuah penyerahan total, ketaatan yang mereka respon untuk menyukakan hati Tuhan. Lihat Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 mulai, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada sebuah kota yang kecil yang ditunjuk oleh Tuhan, di mana Tuhan perintahkan secara khusus malaikat pilihannya untuk hadir di muka bumi ini. Saudara bayangkan di mana dia sendiri yang memberikan komando untuk dia memerintahkan sebuah kota, tempat di mana Tuhan ingin meraise up, membangkitkan sebuah bangsa pilihannya melalui berkat seperti ini. Ayat yang ke-27, 2, 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dijelaskan nama spesifik pribadi itu adalah Maria. Ciri-cirinya dia sudah bertunangan dengan pribadi Yusuf. Ciri-ciri Maria itu adalah keturunan Daud. Ciri-cirinya Maria itu masih apa saudara? Perawan. Ini penting saudara. Karena ada banyak Maria yang mungkin sudah enggak perawan. Ada banyak Maria yang mungkin bukan keturunan Daud. Ada banyak Maria yang mungkin belum bertunangan. Dan tunangannya mungkin bukan Yusuf. Jadi secara spesifik ini orang masih perawan dalam masa pertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan Daud. Ayat yang ke-28, baca sama-sama, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara perhatikan, sebuah kebiasaan sebenarnya. Kalau orang mendatangi rumah dan berjumpa dengan seseorang, mereka menyampaikan sebuah salam. Kalau Anda sekarang ini kalau ketemu dengan saudara seiman, shalom, selamat pagi, atau dalam message saudara, shalom, selamat pagi. Ada sesuatu kebiasaan sebenarnya. Tapi pada saat dia mendengar salam yang disampaikan oleh satu pribadi, saya enggak tahu apakah malaikat ini dalam keadaan yang memang membuat Maria terkejut, atau dia hadir sebagai manusia biasa yang kemudian memberikan salam kepada Maria. Sehingga Maria ini bertanya-tanya, apa arti salam ini? Dan malaikat memberikan sebuah pengertian, ayatnya yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat yang ke-31 kita baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa harus diberikan nama Yesus? Bukan dinama yang lain. Karena Tuhan rindu bahwa nama itu bermakna, nama itu berarti, nama itu berfungsi, nama itu membuat pengharapan,
nama itu yang menjadi solusi. Kalau Anda perhatikan nanti nama itu diberikan arti secara khusus yang memang menjadi sebuah jawaban atas pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-32 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau Anda mendengar seorang yang akan lahir dari rahim Anda adalah seorang calon raja yang berkuasa. Kira-kira sikap apa yang Anda lakukan terhadap jabang bayi? Ada yang hamil hari ini yang datang? Ada yang hamil? Atau mungkin temannya, saudaranya yang sedang hamil gitu ya. Kalau Anda dengar bahwa satu pribadi yang akan dihadirkan di muka bumi ini adalah sebuah kreasi Tuhan. Bukan hanya sekedar melengkapi, bukan karena sesuatu yang alami, tetapi ada sebuah tujuan tertentu, pribadi ilahi yang harus ada di muka bumi ini. Menjadi bagian dari jawaban atas pengharapan orang-orang yang merindukannya. Apa yang akan Anda dan saya lakukan terhadap pribadi itu? Menurut saya, papa mamanya Pak Jokowi tidak pernah berpikir bahwa satu hari Jokowi kecil ini akan menjadi seorang presiden. Pernah mengalami proses tinggal di bantaran sungai, diusir oleh orang Satpol PP. Mungkin dia juga sakit hati, kenapa begini, kenapa begitu. Dalam hatinya mungkin satu hari, kalau Tuhan izinkan saya memerintah, memimpin atas bangsa ini, kira-kira dia akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan apa yang dikerjakan itu, yang diimpikan itu terjadi. Apa yang Anda impikan terhadap rencana yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupmu? Ada sebuah pertanyaan yang mendasar yang saya percaya kebanyakan orang mungkin akan bertanya-tanya. Ayatnya yang ke-34. Dia berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, ada perkataan-perkataan penting, pernyataan-pernyataan penting yang memang kata-kata firman itu bukan hanya telah diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi dalam perjanjian lama dengan perkataan dan pernyataan firman-Nya untuk menubuatkan sebuah masa yang akan hadir, yang akan terjadi di mana seorang anak akan datang menjadi jawaban atas pergumulan dunia ini. Yang pertama kalau Anda perhatikan, pada saat Maria mendengar bahwa orang yang akan hadir melalui kandungan dirinya disebut Yesus. Kalau Anda perhatikan dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, di mana pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf tatkala dia tahu bahwa calon istrinya ini sudah mengandung, dia mencoba untuk berdiam dan dia dengan diam-diam akan memutuskan hubungannya dengan Maria. Karena Yusuf adalah orang yang baik, dia tidak mau
memberikan sebuah perkataan-perkataan yang negatif atau suara-suara yang sumbang atas masa itu. Kalau Anda perhatikan Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya Maria itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Menurut saya ini sesuatu yang alami, di mana pada saat dia mengetahui calon istrinya sudah mengandung, dia berpikir, bukan aku yang melakukannya, lalu siapa yang mengerjakannya? Secara alami dia ngerti bahwa tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa hubungan suami istri. Dan sikap hati Yusuf yang jujur, yang rindu untuk tidak mempermalukan akan calon istrinya, dia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari siapa saudara? Dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa saudara? Yesus. Nama Yesus karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Rupanya baik Maria yang ketemu dengan malaikat Allah, dia mendengar bahwa dia akan mengandung dan kandungannya itu adalah seorang anak laki-laki. Kalau dia lahir dinamakan Yesus. Yang artinya dia adalah raja, dia adalah penguasa, dia yang ada untuk memberikan keselamatan dan pengharapan buat umatnya. Kepada Yusuf, tatkala Yusuf tahu bahwa calon istrinya mengandung, maka dengan diam-diam dia mencoba untuk menceraikannya. Tapi Tuhan konfrontasi kepadanya. Dia berbicara bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria ini adalah seorang anak laki-laki. Dan dia akan memberikan kepadanya nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Anda perhatikan, Tuhan meng-create rancangannya dalam dunia ini melalui pribadinya sendiri. Dia hadir dengan caranya. Dia rindu dunia akan melihat dengan tanda-tanda yang luar biasa itu. Dan mengingatkan kepada dunia ini bahwa ada pengharapan, ada solusi atas semua pergumulan yang dihadapi oleh mereka. Itu sebabnya Yesus harus hadir, Yesus harus lahir. Kelahirannya itu dalam rancangan untuk menyelamatkan umatnya. Kalau Anda perhatikan, ini merupakan bagian dari tujuan Tuhan. Setiap orang harus menyadari bahwa masing-masing dirinya diciptakan oleh Tuhan dalam sebuah rancangan yang pasti. Katakan rancangan yang pasti. Ada tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan pada masing-masing kita. Kenapa Dia hadirkan Anda dan saya di muka bumi ini? Kita belajar dari hadirnya Yesus dalam rancangan untuk penyelamatan. Kalau Anda perhatikan, orang yang mengerti akan tujuan apa dia ada di muka bumi, orang itu akan mengisi hari-harinya
dengan sebuah tindakan, dengan sebuah perbuatan tingkah laku untuk mensupport akan tujuan yang telah ditetapkan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang yang tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang itu seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Pada saat gelombang menerpa, maka kapal itu akan terhentak, pergi kian kemari mengikuti akan gelombang yang ada. Seperti pepatah berkata bahwa kalau orang tidak punya tujuan, itu seperti layang-layang yang putus dari talinya. Dia akan bergerak mengikuti akan angin yang menerpanya. Sehingga orang berkata, orang kok rubuh-rubuh gedang. Ngikuti akan kebanyakan orang. Orang tidak tahu akan tujuan hidupnya. Tuhan rindu mengingatkan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Dia hadir di muka bumi. Dia ingin menyelamatkan dunia. Dia ingin menyelamatkan akan manusia, umat-umatnya yang berdosa. Saya berkata, orang yang punya tujuan, dia akan mensupport semua tindakan, kelakuan, perkataannya untuk mencapai tujuannya. Hanya orang-orang yang tidak punya tujuan, orang itu memperlakukan dirinya dengan sembarangan. Dia nggak ngerti bahwa ada tujuan mulia, tujuan yang hebat, yang di mana Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia tidak akan mengalami takut di masa apapun. Kalau Anda menceritakan, menyampaikan bahwa bahkan rambut di kepala kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Anda ngerti persis bahwa Tuhan telah mempersiapkan semuanya buat setiap kita. Orang yang tahu mengerti akan tujuan hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya, baik waktu dan tenaganya, bahkan kepada siapa dengan siapa dia bergaul, dia akan senantiasa mewaspadai. Apapun yang sedang dialaminya, maka dia berkata, apa maksud Tuhan mengizinkan aku mengalami ini semua? Sebab dia tahu pada dirinya totalitas telah diserahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tahukah Anda tujuan apa Tuhan menghadirkan Anda di muka bumi ini? Saya percaya bukan hanya sekedar memenuhi bumi ini. Bukan hanya sekedar untuk jadi mainan mbah, engkong atau nenek. Ada mainan baru, seperti istri saya kalau ngelihat cucunya, wah rasanya senang sekali, dapat hiburan. Bukan hanya sekedar seperti itu. Ada sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan pada masing-masing kita. Pada saat Anda ketemu pribadi dengan Tuhan, saya percaya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama yang tercantum dalam KTP, dalam rapot masing-masing kita. Tapi kekristenan itu adalah sebuah titik balik di mana orang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dia sadar akan dosa-dosanya. Tatkala dia sadar akan dosa-dosanya, dia mencoba untuk menyelesaikan dosanya dengan kekuatan sendiri. Dan dia bergumul, ternyata dengan kekuatanku sendiri, aku tidak mampu. Pada saat orang ini give up, pada saat dia menyerah, maka pribadi Yesus Kristus itu diizinkan hadir dalam hidupnya. Jadi juru selamat, jadi juru penebus, jadi raja secara pribadi dalam hidupnya. Dia tahu pada saat dia ketemu dengan Tuhan, dia berkata,
aku ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Ada sebuah titik perubahan dalam hidupnya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, sadar akan dosa-dosanya, sadar akan kelemahannya, sadar akan semua kejahatannya yang tidak akan mungkin dihapuskan dengan perbuatan-perbuatannya baiknya. Hingga tidak ada seorang pun membanggakan akan perbuatan-perbuatan baiknya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sebab dia tahu tanpa Yesus yang hadir dalam hidupku, aku tidak mungkin bisa memperoleh sebuah kerajaan surga. Ada sebuah pergumulan yang dihadapi oleh guru agama yang namanya Nikodemus. Tatkala dia melihat akan pribadi Yesus. Hari itu dalam kefrustasiannya dia bertanya, guru yang baik, menurut Anda bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Hari itu Tuhan berkata, tidak akan mungkin engkau menikmati kerajaan surga tanpa dimulainya dengan lahir baru. Orang yang pandai, cerdik, cendekiawan ini bertanya, mana mungkin aku harus masuk dalam rahim ibuku sementara aku ini sudah tua dan kemudian dilahirkan kembali. Tuhan berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Yang dilahirkan oleh roh adalah roh yang menghidupkan. Engkau tidak mengerti akan bahasa ini. Tatkala engkau tidak percaya kepada pribadi Yesus. Tuhan rindu untuk masing-masing kita untuk mempercayai Tuhan dan mempercayakan diri kepada pribadinya. Supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Hal yang kedua, karena orang itu memiliki tujuan hidup, maka masa kehidupannya senantiasa diproyeksikan untuk mencapai tujuan. Baik waktu, tenaga, kekuatan, dan semua kegiatan yang ada diproyeksikan untuk mencapai tujuan. Kalau Anda perhatikan masa kanak-kanak Yesus, dia bertumbuh dalam asuhan kedua orang tuanya yang takut akan Tuhan. Sampai Alkitab menunjukkan kepada kita, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya orang yang mengerti yang namanya takut akan Tuhan, maka pengetahuan akan dilimpahkan dalam hidupnya. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Alkitab berkata ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kadang-kadang orang mendengar sama-sama seperti ini. Yang satu ngerti dengan jelas apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam dirinya. Yang satu berkata, tadi itu khotbah apa sih? Kan apa masing-masing orang hari itu mungkin mendapatkan pernyataan yang berbeda. Sehingga ada pepatah dalam Alkitab berkata, kamu punya telinga yang untuk mendengar tapi tidak mendengar. Kamu punya mata yang seharusnya untuk melihat tapi tidak bisa melihat. Nah disinilah Tuhan rindu untuk masing-masing kita. Menyadari orang yang takut akan Tuhan, dia akan menerima pengetahuan yang merupakan awal dasar membuat orang itu hidup dalam kebenarannya. Kalau Anda perhatikan masa remaja Yesus dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-42. Dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mereka membiasakan diri dengan sebuah ketaatan, mendisiplin diri untuk menghormati hari-hari perayaan, menghormati Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka mengenang bagaimana bangsanya dilepaskan dari semua belenggu penjajahan yang dilakukan oleh Mesir. Mereka keluar dari Mesir dalam sebuah pergumulan dan Tuhan memberikan arahan dalam ketepatan.
Sehingga melewati padang gurun yang sangat mengerikan. Di situ justru mujizat-mujizat mereka rasakan. Apa yang tidak pernah didengar, telinga yang tidak pernah muncul dalam hati, yang tidak muncul dalam pikiran mereka, disediakan oleh Allah buat umat yang dipilihnya. Ada orang-orang tertentu yang dia berkata, Tuhan itu melatih kita untuk memasuki jalan-jalan hidup kita dengan berbagai macam cara. Hingga dia mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tatkala dia menghadapi tantangan, dia berkata ini merupakan bagian dari latihan kita. Untuk kita ngerti bahwa janjinya itu ya dan amin. Kalau Anda perhatikan para tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang ngerti dilatih oleh Tuhan. Seperti Daud katakanlah, ada banyak gembala yang hari itu mungkin menggembalakan kambing domba mereka. Hanya Daud yang pada saat dia melihat akan beruang, melihat akan serigala, melihat akan singa. Hari itu dia mengalahkan beruang, dia mengalahkan singa, dia mengalahkan serigala. Dia bunuh, dia bantai, dia lindungi akan domba-domba yang dipercayakan oleh dia oleh orang tuanya kepadanya. Dia ngerti persis bahwa ini adalah bagian yang harus dia kerjakan. Dia nggak ngerti suatu hari akan ketemu dengan seorang yang namanya Goliat, di mana hari itu adalah hari penentuan untuk mengangkat derajat hidupnya, menaklukkan sang Goliat yang ditakuti oleh bangsanya, yang ditakuti oleh mungkin jenderal-jenderal Israel, bahkan rajanya juga mengalami ketakutan. Tapi bagian yang pernah dialami oleh Daud, tatkala dia ketemu dengan Goliat itu, dia flashback ke belakang. Dia ingat dia bantai beruang, dia pernah sate singa, dia pernah bunuh serigala. Dia berkata, orang macam ini kok ditakuti. Aku tidak takut sebab penyertaannya pada saat membunuh serigala, pada saat membantai beruang dan menghancurkan kepala singa. Perkara yang sama dengan orang yang tidak bersurat ini. Saudara mengerti? Ada banyak orang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Mereka mengeluh, mengaduh, tapi buat Daud ini merupakan tempat latihan untuk mempromosikan hidupnya. Dan memang benar saudara, tidak banyak orang mengerti bahasa pencobaan. Tidak banyak orang yang mengerti bahasa permasalahan. Buat Daud dia berkata, ini tempat latihanku. Ini bagian training ilahi yang Tuhan mau. Dia berkata, one day, suatu hari, aku akan melakukan sesuatu. Karena semua yang dikerjakannya oleh karena Tuhan yang turut bekerja di dalam dirinya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kalau kau punya masalah, tenang aja. Ini bagian training ilahi. Amin. Jangan takut saudara. Sebab Tuhan sedang melatih Anda dan saya. Kita enggak tahu hal-hal apa yang Tuhan telah hadapkan. Sebab ada tujuan yang hebat di mana Tuhan ingin supaya Anda dan saya bangkit. Yakinlah dia yang menyertai engkau jauh lebih besar dari penguasa dunia ini. Anda dibuat cakap, Anda dibuat mampu, Anda dibuat bisa. Bukan karena kekuatan Anda. Seperti Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah aku berkata aku ini kuat. Ketika aku tidak berdaya, aku berkata aku ini pahlawan sebab dia yang ada di dalam diriku. Amin saudara. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51 sampai 52. Dia sebagai seorang yang menyelamatkan dunia ini
Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang mengalami proses pertumbuhan. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam apa saudara? Dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara perhatikan pertumbuhan hidup kita secara rohani tatkala kita menetapkan untuk takut akan Tuhan. Ada sebuah proses pertumbuhan rohani yang akan tampak menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Dan orang bukan halu berbicara, tapi dengan kenyataan orang ini berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan. Ini anak masih muda, tapi bijaksananya luar biasa. Dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan menyikapi saat dia ketemu dengan orang yang lebih tua, pada saat dia ketemu dengan anak-anak masih muda di bawah dia, bagaimana dia bergaul dengan yang sebayanya. Semua orang melihat orang yang bijaksana ini menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Dan orang berkata, dia pasti dikasih oleh Allah. Kenapa dikasih oleh Allah? Karena dikasih oleh manusia, karena perbuatannya. Setiap kita perlu yang namanya pertumbuhan rohani dan perlu hidup dalam asuhan orang tua rohani. Saudara, beberapa bulan terakhir ini kita belajar mengenai keluarga, di mana masing-masing orang kita mengerti, terutama pemimpin-pemimpin yang ada dalam kelompok-kelompok mereka berkata, ini anak-anak orang-orang banyak sekali fatherless. Mereka tidak punya figur seorang ayah. Padahal Alkitab berkata, tatkala roh Tuhan turun atasmu, maka hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak. Yang artinya masing-masing orang yang berjumpa dengan Tuhannya, yang artinya tatkala dia dipenuhi oleh roh Tuhan, maka orang itu memiliki sebuah tanggung jawab yang lebih lagi. Memberikan perhatian pada orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang mungkin tingkah lakunya perlu diarahkan. Orang-orang yang perkataan-perkataannya itu banyak kebun binatangannya. Dan orang-orang yang dewasa akan berkata, coba tolong belajar menguasai diri dan berbicara dengan lebih baik. Hatinya akan menjadi seperti seorang ayah, seorang bapa yang mau memberikan perhatian kepada orang-orang sekitarnya. Bukan membiarkan ada roh pembiaran di sekitar kita. Mau lakukan dosa, mau gulung komeng melakukan perbuatan dosa, silakan, bukan seperti itu. Tapi dia merasa bertanggung jawab atas orang-orang yang ada sekitarnya. Dia akan berkata, tolong dong jangan berbicara seperti ini. Rasanya kok bahasa asing yang saya dengar. Kok enggak pantas diucapkan dalam keluarga ini. Orang ini akan menjadi teladan. Orang ini akan memiliki perhatian. Orang ini akan membagikan pengalaman. Sebab ada sesuatu yang mengubah dalam hidupnya. Yang akan menolong orang sekitarnya. Yang memiliki sebuah sikap yang berbeda. Saya percaya roh Tuhan itulah yang akan memampukan orang itu. Mungkin pertama-tama ada roh penuduh yang berkata, kamu sendiri enggak benar. Perkataanmu seringkali berkata seperti ini. Kelemahan-kelemahanmu seperti ini. Justru pada saat Anda sadari ada banyak kelemahan, ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak kejahatan. Disitulah awal Roh Kudus membuat Anda gelisah. Begitu Anda ngerti ada kegelisahan dalam dirimu, Anda berkata, Roh Kudus tolong hidupku, aku mau berubah. Kalau bukan Engkau,
aku tidak mungkin bisa berubah. Kalau enggak engkau yang menolong aku tidak sanggup mengatasinya. Saat engkau teriak kepada Roh Kudus, Dia yang adalah roh penolong itu akan menolong kita. Dan dia akan munculkan sesuatu yang membuat Anda sendiri terkejut. Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama melakukan sebuah perayaan Natal dengan berbeda. Retreat di Bandungan. Saya tahu satu hari akan ada pergumulan-pergumulan tertentu pada masa-masa itu. Sehingga saya berkata kepada Anda, tolong kita akan bersama-sama melakukan retreat. Nah, sekarang mulai hari ini bayar retreat hanya 2.000, saudara ingat? Dan 4 bulan sebelumnya Anda sudah nyimpenin uang 2.000. Saya percaya ada yang setia dan taat, dan ada yang tidak taat pengen setia, saudara, dan tidak melakukannya. Ujung-ujungnya pada saat mau kembalikan tabungan itu, Anda berkata, sudahlah aku enggak usah ikut. Kenapa? Karena tabungan saya tidak sampai 200.000. Kenapa? Enggak taat, enggak setia melakukannya. Menurut saya hanya anak-anak kecil yang setia dan taat. 2.000, kalau hari itu enggak punya uang 2.000, lalu ngomong sama orang tua, mah aku belum nabung, nabung 2.000 gitu, saudara. Dan akhirnya orang-orang itu datang. Yang lain berkata, aku pengen banget. Saya mendengar kesaksian yang hebat-hebat. Ada emak-emak ngeyel banget sama anak-anaknya. Aku harus ikut karena ini acara penting gitu. Anak-anaknya berkata, boleh ikut tapi bayar dewe. Ya wes, bayar dewe. Enggak tahu nanti bayar dewe itu dengan duitnya siapa. Tapi Tuhan melihat hati. Orang yang berkata, yowes aku membayar dewe, tiba-tiba Tuhan deg-degan menurut saya. Deg-deg gitu. Ini perasaan seorang bapak sih. Kemudian dia punya inisiasi, ben meh tak celiki anak menantunya yang tidak mau support gitu. Langsung ditemukan sama orang yang butuh anjingnya dimandiin, saudara. Dari mana uang nyuci mandiin anjing, saudara? Karena diminta untuk menolong mandiin anjing, ya sudah. Dia menolong mandiin anjing, saya dengar. Dan dengan dia mandiin anjing, ternyata muncullah berkat dan dia bayar. Jadi Daniel ada orang-orang yang mandiin anjing ikut acara itu. Saya percaya orang yang seperti ini sangat diberkati. Tatkala dia berkata bahwa aku yakin Tuhan akan berbicara kepadaku di acara itu. Orang ini akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Mujizat awal sudah dikerjakan. Ada seorang ibu juga berkata, aku yakin Tuhan bisa kirimkan berkat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Dan tiba-tiba dia mendapatkan berkat, bahkan lebih untuk membayar akan dana yang harus diperlukan hari itu. Dia berkata, puji Tuhan, saya yakin ucapan syukurnya itu melampaui orang-orang kebanyakan. Karena apa? Saking dia enggak punya pengharapan lagi, dia ngeden dalam doa, ngomong ngeden dalam doa. Pada saat dia ngeden dalam doa, Tuhannya yang mikir, saudara. Dia yakin kepadaku dan dia tunjukkan mujizat untuk menolongnya. Ada banyak kisah tentu saja yang Anda sendiri mengalaminya. Kadang-kadang Tuhan itu hadir dalam keadaan kefefet, betul enggak? Itu ilmu kefefetnya Tuhan itu dimunculkan tatkala Anda itu mau serius dengan Tuhan, dia kerjakan lebih lagi. Saya berharap pengalaman itu merupakan latihan. Next, ini masih ada kesempatan lagi. Mulai nabung lagi. Saya tanya sama Mas Beni, kira-kira tabungannya dirusak enggak ya? Yang mungkin dirusak Pak, disobek dari ujung sampai ujung. Kayak itu pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati itu loh, langsung disobek itu kemudian dibelah. Mungkin, tapi ada orang-orang menurut saya eman-eman disobek. Nanti buat nabung lagi. Jangan meninggalkan akan
bagian-bagian yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara perhatikan, pada saat orang rela untuk mengalami bimbingan rohani terhadap orang-orang yang adalah bapak-bapak rohani, orang-orang yang dewasa yang Tuhan izinkan ada di sekeliling Anda, mereka akan bertanggung jawab atas kerohanian saudara. Mereka akan bertanggung jawab atas jiwa saudara. Lihat, usia 30 tahun tatkala Yesus dia ada di muka bumi ini. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dikatakan Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira berapa saudara? 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara, ini merupakan bagian dari sebuah start pelayanan seorang Yudaisme, seorang yang percaya kepada Tuhan, yang pada saat itu ada agama tradisi yang mereka yakini. Dan orang ini dia tidak menghilangkan akan tradisi nenek moyang. Orang ini menghargai usia 30 tahun dalam pengalamannya pribadi dengan Allah untuk melayani Tuhan yang hidup itu. Dia tunjukkan kepada dunia ini. Usia 30 tahun itu seorang yang mature, seorang yang cukup dewasa. Pengalaman hubungan pribadi. Setiap kali dia tahu bahwa ada waktu untuk bersekutu dengan bapaknya. Dia akan tinggalkan kerumunan. Dia akan tinggalkan akan keadaan sekitarnya. Dia hanya pribadi kepada Bapa, untuk berbicara kepada Bapa. Itu sebabnya dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Anda seringkali nyanyikan pujian itu kan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu apa? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saudara, kalau Anda ditanya tujuan apa Anda ada di muka bumi ini, kira-kira Anda ngertikah Tuhan hadirkan Anda, Tuhan munculkan Anda, Tuhan adakan setiap pribadi untuk ketemu dengan orang per orang. Kira-kira tujuan apa Anda diciptakan oleh Tuhan? Saya memberikan sebuah gambaran yang dilakukan oleh Yesus. Dia ngerti tatkala dia hadir dengan tujuan menggenapkan akan janji Bapa. Dia tahu dalam pergumulan hidupnya, dalam pertumbuhan rohanya, dia ngerti bahwa suatu hari dia akan mengalami apa dalam hidupnya. Saudara, setiap kita yang melihat akan pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan, biar kita berkata, kalau Yesus dia ngalami seperti itu, maka aku adalah murid-muridnya. Aku yang oleh karena lahir baru oleh karena dia, maka aku harus mengalami permasalahan-permasalahan. Yang kalau Tuhan izinkan itu bagian dari sebuah proses pelatihanku. Dan suatu hari pelatihan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Yang terakhir saya ingin ajak saudara sekalian merenungkan bagian ini. Tatkala Anda dan saya diizinkan untuk mengalami sebuah proses di masa-masa tertentu, tatkala Yesus harus tinggalkan murid-muridnya, dia memberikan warisan yang terbaik buat orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Sampai dia berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem
sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan oleh karena kepenuhan oleh Roh Kudus itu memampukan engkau dan aku menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya itu juga yang seharusnya Anda dan saya rindukan. Penuhi aku Tuhan senantiasa dengan Roh-Mu sendiri. Kalau Anda perhatikan kenapa Maria harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memampukan dia, yang pada saat masa masih perawan, dia bisa mengandung seorang manusia ilahi. Dia mendapatkan sesuatu anugerah. Sampai hari ini pun saudara-saudara kita yang Katolik, mereka meyakini Maria adalah pribadi Maha Kudus. Hingga banyak orang Katolik mereka berdoa kepada Maria, meminta supaya apa yang dialami oleh Maria mereka alami juga. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar bahwa itu bagian dari sebuah kehidupan yang Tuhan izinkan terhadap orang pilihannya. Setiap kita diajarin untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa di dalam nama Tuhan Yesus? Yesus sendiri berkata, mintalah dalam namaku. Apapun yang kamu doakan akan digenapi. Mari kita bersama-sama sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan kakimu untuk melakukan pekerjaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian itu. Saudara diberkati. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita yang dengan serius berkata kepada Tuhan, rindukan miliki hati seperti Yesus miliki. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati
Bahkan jeritan yang mungkin tidak pernah diungkapkan karena ada rasa malu, rasa minder, rasa tidak percaya diri. Namun Engkau Tuhan yang menyelidiki hati, kegelisahan yang dialami oleh umat-Mu, Engkau menyadarinya Tuhan. Roh Kudus hamba minta kepadamu, Engkau berbicara pada masing-masing anak-Mu ini. Pada saat mereka mau teriak, tapi tidak ada kesanggupan untuk berteriak. Pada saat mereka berteriak mau meminta tolong, mereka bingung meminta tolong kepada siapa. Hadirlah ya Roh Kudus pada masing-masing anak-Mu ini, yang dalam pergumulan mereka masing-masing, Kau mendengar doa baik yang diserukan dalam kata-kata maupun teriakan dari hati setiap umat-Mu. Hamba minta kepadamu ya Tuhan, hadirlah dalam ketepatan seperti waktu yang Tuhan telah tetapkan. Saudara, Engkau perhatikan Tuhan-Mu yang ngerti persis detak jantungmu. Bahkan rambut yang ada di kepalamu pun terhitung semuanya. Alkitab menunjukkan kepada kita betapa kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Hadirnya ke dunia ini dalam rancangan tujuan ilahi untuk menyelamatkan engkau dan aku. Pergumulan apapun yang engkau saat ini hadapi, engkau bisa berbicara kepada Tuhan. Mungkin engkau berbicara rilih dengan kata, Tuhan aku mau engkau tolong. Tuhan aku mau engkau sembuhkan. Jadikan dia siapa saja yang engkau yakini. Sebab dia yang tidak terbatas, dia menjadi jawaban atas hidupmu. Dia berkata, ini aku datang kepadamu, kedangkan tanganku kepadamu. Dan aku akan memberikan sebuah keteduhan, ketenangan. Dan jiwamu akan menyadarinya. Hari ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang dalam pergumulan masing-masing tahu bahwa Engkau hidup. Engkau rindu untuk memberikan uluran tangan-Mu dan memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan itu aku, Anda boleh angkat tanganmu masing-masing di tempatmu masing-masing. Terima kasih, tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi saudara. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Kau tahu akan pergumulan anak-anak-Mu ini. Jadilah apa yang dirindukan, yang digumulkan. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan. Syanda karala pasika, sembayang saudara. Kuriang karala pasiti kiata karala pasyata karala pataka. Syanda karala pasiki anta karala pasiki ata karala. Minta karala pasukuru lupuru luputi yang karala pasende karala pasyata karala. Kiang karala pasiti kianta karala patakara pasiki ata karala pasiki anta karala pasyata karala. Ore kasyanta karala pasuku tokoriang karala pasikian takarala pasikian takarala pasataka minta hakaya kuru lupusia kata karala pasiti karala pakarala. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan atas setiap umat-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan membebaskan atas setiap ikatan apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu ini. Goreka syata karalapa sekiata karalapa soro lopo sikiata karalapa sekiata karalapa monte karalapa sekiata karalapa sekiata karalapa taka. Sembayang saudara, sembayang masing-masing sembayang kepada Tuhan. Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang berkata, aku datang untuk memberikan hidup supaya engkau memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Goreka syata kararalapa rekitia karalapa sete karalapa yanta karalapa sokorolopo sekiataka yeraka yaralapa karalapa ya
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hadir-Mu untuk membebaskan setiap anak-anak-Mu. Dan janji-Mu Engkau genapkan atas setiap pribadi yang percaya akan perjanjian yang kekal itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa. Lanjutkan apa yang Tuhan rindu untuk selesaikan pada masing-masing kami. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Membuat setiap kami untuk percaya dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu ini bagian dari sebuah korban yang kami tahu sesungguhnya ini bagian yang adalah milik kepunyaan-Mu. Kami kembalikan kepadamu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Mari silakan. Saya mau sampaikan kepada saudara, nanti malam ada acara secara khusus yang mungkin beberapa saudara telah diundang untuk kita bersama-sama fellowship para aktivis pelayan mimbar, para pelayan apapun yang terlibat dalam pekerjaan di rumah Tuhan ini. Anda diundang nanti sore jam 6 jam berapa? 5. Jam 5 sore untuk kita bersama-sama berhimpun. Itu dan kemudian saudara sampaikan minggu besok tanggal 25 ibadah kita jam 5 sore. Kita akan bersama-sama menikmati perayaan Natal bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Undang teman-teman kita, ada acara kebaktian spesial, jadi ibadah pagi diganti untuk sore, jam 5 sore. Saya undang saudara untuk bisa berhimpun bersama dengan saudara-saudara yang lain. Apa? Oh iya, tanggal 24 ada ibadah di HS, kalau Anda mau berangkat, beberapa saudara tanya, Pak, apakah ada transportasi ke sana? Saya sampaikan ada supaya dikoordinir oleh ketua-ketua MK masing-masing. Ya saudara bisa berangkat di ibadah di HS tanggal 24. Dan mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Sekali lagi Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Dan biarlah masing-masing kami akan menerima bagian apa yang Tuhan telah memberi. Dan apa yang menjadi jatah bagian kami terima seutuhnya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Dan apa yang Tuhan rancangan dalam hidup kami adalah baik adanya. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupmu, dan memampukan engkau menghadapi semua masalah oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata,
Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam aku daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.